Tim Prabowo Gibran rapat bersama pemerintah. Ridwan Kamil akankah maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat? Mahkamah Kehormatan Dewan DPR putuskan Bamsud melanggar kode etik. Polisi berhasil amankan bandar narkoba musisi Virgon. Halo, selamat pagi. pemirsa Apa kabar Simpo TV? pemirsa? Apa Selamat kabar pagi, Festi? Wira. Saya balik badan dulu biar Kenapa bisa tuh? melihatnya. Jangan buka kartu biar di enak sini kalau dong, melihat, iya gitu kan? Pokoknya Ha. Festi dan juga Wira selalu mendoakan pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun Amin. ya aku agak sedikit kurang sehat, tapi kalau misalnya untuk menyapa pagi Indonesia pastinya Oh, ya. luar biasa Kita ya. akan tetap Se-Indonesia ceria Raya. gitu. Kita nggak cuma menyapa pemirsa yang ada di Betul. Indonesia, tetapi kita juga menyapa seluruh masyarakat yang mungkin ada di Asia Pasifik yang saat Betul. ini sedang menyaksikan siaran kita melalui YouTube streaming. Amin ya rabbal alamin ya Yes. kan. Siapa tahu nanti kita bisa siaran se-Asia Tenggara dan bisa menyapa lebih dari 670 juta penduduk Indonesia. Wow. Semoga pagi hari ini Anda selalu dalam kondisi yang happy, sehat dimanapun Anda berada. Kalaupun lagi sakit, mudah-mudahan Anda makin happy setelah nonton kita bersama pada Bener. pagi hari ini. Makin sembuh lah ya. menemukan titik kesembuhan seperti itu ya. Oke. Dan pokoknya berita-berita menarik lainnya dan terhot akan terus kami sajikan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Menyapa pagi hari ini kita awali kabar dari tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran ini melakukan rapat bersama pemerintah terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini untuk mengakomodir program pemerintah selanjutnya. Dan anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran, Thomas Ciwandono, menjelaskan rapat dilakukan untuk melancarkan sebuah sinkronisasi dan transisi pemerintahan yang baik. Pemerintah melakukan rapat bersama tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran berkaitan dengan kondisi ekonomi Republik Indonesia dan RAPBN 2025, termasuk rencana program unggulan Prabowo Gibran yakni makan bergizi gratis. Anggota bidang keuangan tim gugus tugas Prabowo Gibran Thomas Ciwandono menyampaikan poin pertama yang dibahas yakni soal RAPBN 2025. Kedua pihak telah menyepakati alokasi anggaran untuk melaksanakan program pemerintah selanjutnya di tahun 2025. Tim Prabowo Gibran dipastikan akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah bersama DPR agar jumlah cakupan program makan bergizi gratis dapat dimaksimalkan berdasarkan prioritas daerah yang membutuhkan. Tim sinkronisasi dan pemerintah sudah punya kesepahaman dalam mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program Prabowo Gibran di tahun 2025 nanti. Yang kedua, kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah sekarang, terutama Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, berikut jajarannya, yang sudah mengakomodir program-program Prabowo Gibran dalam pembahasan RAPBN 2025, termasuk dalam mengalokasi rencana anggaran untuk bantuan makanan bergizi. Yang ketiga, kami juga punya kesepahaman pandangan dalam program bantuan makanan bergizi harus dilakukan bertahap, dengan perencanaan yang matang dan perbaikan-perbaikan setiap tahun sehingga pelaksanaannya akan mencapai titik 100% secepat-cepatnya. Dari Jakarta, saya Lisi Regar, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya Wira dan juga pemirsa ya, kalau misalnya kita melihat dari hasil rapat kemarin ya antara Prabowo Subianto dengan pemerintah gitu ya, untuk memastikan sinkronisasi terkait dengan perekonomian Indonesia. Betul. Salah satunya adalah RAPBN 2025 nanti. Dan kalau misalnya kita membahas juga kan ini juga ada salah satunya yang berkaitan dengan program
bagi-bagi makanan bergizi yang gratis seperti itu. Nah, itu dan ini sudah dilakukan, ada beberapa persetujuan dari tim gugus sinkronisasi. Oke, dan sekali lagi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar karena sekali lagi harapan kita adalah kita bisa membuat Indonesia jauh lebih baik. Salah satunya adalah dengan membuat anak-anak Indonesia ini bisa memiliki dan mempunyai kesempatan untuk makan siang, santap siang gratis Bergizi di seluruh juga Indonesia, seperti dan itu. bergizi itu yang juga paling penting karena sekali lagi target untuk menuju Indonesia Emas di 2045 adalah hal yang paling penting, seperti diantaranya adalah gizi. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono, ini memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan dan program pemerintah Presiden Jokowi. Dan Thomas pun juga menepis kabar adanya ketidaksesuaian pemikiran antara pemerintah saat ini dengan tim Prabowo Gibran. Anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono memastikan tidak ada gap antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya terkait program makan bergizi gratis. Dirinya mengungkapkan bahwa telah terjadi rapat koordinasi antara Jokowi dan Prabowo pada pekan lalu. Selain berjalan lancar, ia mengatakan rapat pertama tersebut mengedepankan soal sinkronisasi program. Hingga saat ini, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran dipastikan telah menjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian Keuangan untuk terus membahas APBN 2025 sekaligus berbagai program pemerintah selanjutnya. Garis bawahi bahwa rapat tersebut itu menunjukkan pertama komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, tapi lebih penting lagi adalah kontinuitas kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rapat tersebut tentunya tidak berdiri sendiri. Seperti Ibu Menkyu jelaskan, kami di tim gugus sinkronisasi, khususnya saya dan tim ekonomi saya, sudah sekarang hampir lebih dari 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkyu, Ibu Menteri, Pak Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya. Jadi ini suatu proses yang sebetulnya alami dan tersinkron lah, ya, terkait dan sebagainya. Jadi rapat minggu lalu itu adalah suatu konklusi dari rapat-rapat kerja sebelumnya. Pun demikian dengan timnya Pak Menko Perekonomian. Jadi selama ini saya rasa saya harus menggarisbawahi apa yang dikatakan Bu Menkyu tadi. Tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sally Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis mencapai 71 triliun dalam RAPBN 2025. Dan menurut Erlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya guna membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Hal ini disampaikan Erlangga dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 pada Senin 24 Juni 2024. Erlangga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui program unggulannya, yaitu makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi senilai 71 triliun rupiah. Prabowo pun juga sepakat mengenai asumsi makro yang kini masih dibahas di DPR. Ada pertemuan antara pemerintah dan Presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menteri Keuangan, Mas Tommy Jiwandono, Pak Presiden terpilih, dan juga Wakil Ketua DPR, Pak Sufmi Dasko, itu melakukan rapat dan sudah dijelaskan terhadap kondisi perekonomian maupun terkait dengan RAPBN
di tahun 2025 nanti. Nah, pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar 71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Pada rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang di dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan. Dari Jakarta, Sally Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Baik, ini pasti seputaran tentang bagaimana upaya pemerintah untuk membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Selanjutnya ini ada kabar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam konferensi pers membahas RAPBN 2025. Menyampaikan telah memasukkan program unggulan makan bergizi gratis. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran ini dalam postur RAPBN tahun 2025. Dan Sri Mulyani juga mengatakan besar anggaran program dari makan bergizi gratis ini akan dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait RAPBN Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Senin 24 Juni 2024 menyampaikan telah memasukkan program unggulan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran pada RAPBN 2025. Mengenai program makan bergizi gratis yang dipersiapkan sebesar 71 triliun rupiah untuk pengalokasian di tahap pertama. Besaran anggaran alokasi program makanan bergizi gratis ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya, sembari mengevaluasi kebijakan yang berjalan. Terkait mekanismenya, Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran masih akan membahasnya secara internal. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa program makan bergizi gratis menjadi bagian program unggulan pendukung, serta menjadi strategi jangka pendek dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu melalui peningkatan gizi anak sekolah. Sehingga program ini akan direncanakan dengan maksimal oleh pemerintahan berikutnya. Saya sampaikan untuk desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu nanti tim dari tempat Pak Prabowo yang akan menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur, ya kita cadangkan. Ada yang tadi menyebutkan bisa saja di dalam BUN, tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program di mana eksekutornya siapa. Itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi 71. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan di dalam Bendahara Umum Negara. Tapi tadi pertanyaan dari Maulana, saya nggak tahu kenapa yang kedua kayaknya agak bingung. 71 itu ya semua di dalam postur, jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur, itu artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran yang di dalam Undang-Undang APBN itu ada deskripsi alokasinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Wira, ya kalau bisa kita melihat terkait dengan adanya program makanan bergizi gratis, ini kan sudah didiskusikan dengan tim gugus sinkronisasi seperti itu ya, dan semua dana juga sudah dialokasikan, sudah diatur dengan baik, dan mudah-mudahan ini juga harapan kita semua program ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya, dan ini juga harapan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bisa melanjutkan kepemerintahannya dari Presiden Joko Widodo seperti dan itu. yang paling penting 71 triliun ini tidak menjadi masalah. Betul. Nantinya bisa merasakan manfaatkan, tidak ada lika-liku lagi, bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Tidak ada pertanyaan lagi, kemana uang itu, seperti itu ya. Oke, pemirsa, kita bergeser ke informasi lain. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.
Dan menurut Paloh, dari hasil kepuasan tersebut merupakan objektivitas langsung dari masyarakat, sehingga hal itu patut untuk disyukuri. Surya Paloh mengatakan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dipungkiri. Menurut Paloh, objektivitas masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi patut disyukuri. Pasalnya, menjaga capaian stabilitas di tengah tantangan yang semakin besar tidaklah mudah jika tidak dihadapi bersama. Paloh pun berpesan agar semua hal mengenai kemajuan bangsa harus dihadapi bersama. Terlebih, ia menilai bahwa korporasi dan juga kebersamaan merupakan hal yang mutlak. Bagus. Ya wajar saja. Ya itu kan survei masyarakat. Masa kita menghina itu, memungkirin ini kan enggak. Kalau itulah sebagai objektivitasnya yang ada, kita patut mensyukuri juga. Lebih sedih kalau kondisinya berbalik dengan itu. Itu baru kesedihan kita sebagai satu bangsa. Kenapa? Yang kita mau capai kan stabilitas yang terjaga, tantangan yang semakin besar ini bisa kita hadapin bersama. Berulang kali kita ingatin itu. Jadi nggak bisa diselesaikan oleh satu orang, satu kelompok, nggak mungkin itu. Korporasi, kebersamaan, ya itu aman mutlak. Kalau nggak kita akan kecemplung bersama. Itu pesan saya sebagai Ketua Umum Nasdem. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa ya, kalau misalnya kita melihat dari masa-masa akhir jabatannya Presiden RI Joko Widodo ya, banyak sekali yang mencela, banyak sekali yang menghina seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari respon Joko Widodo yang tidak pernah mengambil pusing dengan apapun yang terjadi di luar sana seperti itu ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan sendirinya, dengan tidak banyak bicara, Presiden Joko Widodo ini telah banyak sekali atau melakukan salah satu pembayaran hutang negara. Seperti Sri Mulyani yang katakan seperti itu. Kalau supaya pada akhirnya Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya sedemikian rupa hingga pada akhirnya bisa mendapatkan kepuasan yang luar biasa dari masyarakat ya. Bukan hanya masyarakat, kita juga semuanya puas ya sama Presiden Joko Widodo ya. Oke, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan menjawab pagi Sinpo TV balik setelah ini satu ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Terima kasih juga bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda menyaksikan Menyapa Pagi, saya Wira Ananta dan juga Festi Rahmadi masih bersama Anda. Kita punya berita tentang Pilkada pemirsa Indonesia ya. Yang sudah di depan mata, tepatnya bulan Oktober nanti 2024 ini akan kita gelar bersama-sama di berbagai daerah. Nah, kabarnya ini ada nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Barat tahun 2024. Dan kader Golkar itu telah mengantongi 2 surat tugas dari partainya untuk maju di 2 provinsi.
Nama Ridwan Kamil atau RK kini telah masuk di dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Barat 2024. Dalam pertarungan pilkada ini, Partai Golkar telah memberikan 2 surat tugas kepada RK untuk maju di 2 provinsi. Partai bergambar pohon beringin itu masih menunggu hasil survei kedua, yakni di Jakarta, untuk nantinya menentukan RK maju di salah satu dari 2 provinsi tersebut. Hasil survei tersebut pun akan rampung pada awal bulan Juli mendatang, sehingga nantinya Partai Golkar akan menentukan sikap terkait pencalonan Ridwan Kamil di pilkada mendatang. Ya, kalau ditanya saat ini bukan sikap Golkar ya, surat tugas dari Partai Golkar kepada Pak RK itu adalah untuk 2 kan, pilkada Jawa Barat dan untuk DKI. Nah, hasilnya yang mana nanti akan diputuskan setelah survei yang kedua yang sekarang sedang dijalankan. Insya Allah kelar awal bulan ini, awal bulan depan, lalu paling telat akhir Juli sudah diumumkan pencalonannya seperti itu. Beberapa partai politik mulai mempertimbangkan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Salah satunya Partai Gerindra yang tengah menggodok nama Ridwan Kamil. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengatakan partainya sementara ini masih memantau survei yang sedang berjalan sambil menentukan sikap untuk di Pilgub Jakarta. Menurutnya saat ini bursa calon gubernur di Pilgub Jakarta masih dalam situasi dinamis, sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sama soal DKI. Pada saat ini memang Partai Gerindra dan beberapa partai koalisi sedang menggodok beberapa nama termasuk Pak Ridwan Kamil. Nah ini sementara kita lagi melihat survei yang sedang berjalan, nah tentunya sampai dengan pendaftaran ini masih fluktuatif dan dinamis. Perkembangan-perkembangan tentunya akan disampaikan kepada teman-teman media. Sinyal kuat Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta pun juga turut diungkap oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dirinya sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta, sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat. Erlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya. Kita tunggu survei juga. Soal politik lagi balik terakhir, Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Terima kasih. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih menjadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Melihat dinamika politik yang terjadi, lantas bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat Jakarta? Kalau misalkan orang baru kayak Ridwan Kamil, saya milih Ridwan Kamil. Soalnya udah profesional jadi calon gubernur Jakarta. Jadi tidak memungkiri Ridwan Kamil dipilih ya? Dipilih, bisa jadi. Kalau saya sih pribadi bukan terkait masalah figur ya. Yang penting seorang pemimpin itu amanah. Kemudian juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia membuat kebijakan kalau seorang gubernur itu kan pemimpin di satu daerah gitu ya. Dia harus benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mau Ridwan Kamil, mau Anies Baswedan, dan sepanjang itu dia membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kita sih tidak ada masalah. Walaupun saya pribadi sudah punya pilihan gitu ya. Tapi mungkin kan itu kan rahasia kita itu ya. Gitu aja. Ikut imam aja deh sama. Saya nggak memihak Anies. Anies dulu pernah jadi gubernur saingan sama Ahok. Ahok terus menang Ahok. Ahok dipenjarakan dari masalah soal agama. Ya, jadi tahun lalu gubernur tetap ini kan Anies Baswedan. Atau dia kalau Ridwan Kamil dia sukses di Jawa Barat. Menurut Bapak lebih gimana? Ridwan lebih prefer ke Ridwan Kamil? Kalau pendapat saya dia sukses memimpin Jawa Barat. Masih diyakini sukses juga memimpin Jakarta? Ya mungkin juga. Tapi nggak tahu loh warga Jakarta sekarang ini.
Siapapun pemimpinnya, Jakarta diharapkan terus menjadi kota megapolitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi warganya. Pemimpin Jakarta selanjutnya harus bisa menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan yang sangat dinamis di kota ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, nama Ridwan Kamil ini memang selalu mencuat di mana-mana ya, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga sudah on the way ke Jakarta seperti itu. Dan kalau bisa kita melihat ya, Wira dan juga pemirsa ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Anies Baswedan. Sepertinya yang sudah katanya sih untuk ini sebagai warning kepada Anies bahwa kalau misalnya dari Golkar sendiri yang telah mengusung Ridwan Kamil ini untuk memberikan warning. Kalau misalnya ini adalah kami adalah siap tempur seperti itu. Emang ada yang nggak siap tempur? Ya, siapa sih? Kita kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas siapapun yang terpilih, tadi sebelumnya Bang Dasko ini juga menegaskan bahwa sebenarnya sikap dari Gerindra sendiri sudah sangat optimis. Betul. Untuk bisa memberikan dukungan kepada RK yang harapannya nantinya bisa sudah membuat ada sinyal bagus lah ya. Sinyalemen yang bagus agar membuat Jakarta jauh lebih bagus lagi, lebih tertib lagi. Ya walaupun mungkin pada akhirnya akan melewati beberapa proses yang harus disesuaikan, dan inilah yang penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa ya kalau seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa RK ini sudah berjalan ke Jakarta, sudah OTW gitu sudah ya, Fes. Tapi Mas Anies ini masih Mas bergerak di Anies tempat. begitu. Oke, pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya. Padahal saya dari tadi udah nahan-nahan nih informasinya. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro ini mengatakan pernyataan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ini dinilai bentuk dukungan penuh terhadap pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada 2024. Dengan pernyataan Ridwan Kamil on the way Jakarta dan Anies hanya bergerak di tempat adalah bentuk warning dari Golkar kepada Anies Baswedan yang siap bertarung dengan sengit di Jakarta. Statement Erlangga soal Ridwan Kamil on the way Jakarta dan Anies hanya bergerak saja di Jakarta itu menegaskan tentang tiga hal. Pertama, keseriusan Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang kedua, sebagai semacam sinyal atau kode keras kepada Anies Baswedan bahwa Ridwan Kamil akan menjadi lawan yang sepadan dan siap memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Dan yang ketiga, Golkar dengan mesin-mesin politiknya ya akan sangat siap dan serius untuk memenangkan Anies Baswedan, dan ini kiranya bisa menjadi dasar bagi Anies untuk segera bergegas atau bersiap sedia karena akan terjadi ya pertarungan yang sangat ketat, sangat hebat di Jakarta, karena memang koalisi Indonesia Maju akan satu barisan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Terima kasih. Ini Bang Agung sudah memberikan menegaskan sinyal ya, sudah memberikan bahwa pernyataan-pernyataannya seperti itu ya. Sudah siap tempur pemirsa. Sudah siap tempur dari mereka... Golkar sendiri yang memberikan warning kepada Anies Baswedan seperti itu ya. Iya benar banget. Dan sekali lagi kita berharap ya siapapun yang terpilih, apakah saya yang terpilih sama Westi atau jangan-jangan siapa, tapi siapapun itu kita hanya memberikan dukungan Pilgub ya, pilkada serentak memang gemes gitu iya, bawaannya ya kan. Jangankan pilkada, kita aja rebutan untuk ngomong karena kita saking semangatnya gitu kan, siapa yang akan memimpin tongkat estafet daerah khusus Jakarta di tahun 2024 nantinya sampai 2029, karena kita tahu daerah khusus Jakarta ini adalah daerah yang cukup potensial. Ibu kota sudah pindah ya ke Penajam Pasir, tapi satu hal yang pasti Jakarta masih memiliki kemampuannya yang luar biasa. Bener banget Wira ya. Ini berita selanjutnya dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut merespon soal PKS yang resmi mengusung Wakil Ketua Majelis Suryo Sohibul Iman untuk maju di Pilgub Jakarta. Surya Paloh menilai dinamika politik saat ini masih terus terjadi sehingga segala kemungkinan masih dapat berubah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi positif mengenai langkah PKS yang telah mengusung nama Sohibul Iman maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Menurut Surya Paloh, pencalonan di Pilkada Jakarta oleh masing-masing partai politik masih terus mengalami dinamika. Paloh menilai nama Sohibul Iman yang telah diusung oleh PKS masih dapat berubah. Hal itu bisa terjadi seiring perkembangan dinamika politik saat ini. Justru enggak kan? Pak Saibul sebagai apa? Calon gubernur. Kan bisa aja terjadi barangkali perubahan. Ya mungkin hari ini barangkali Pak Saibul, besok beda lagi.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Luar biasa ya kalau kita ngomongin Politikan apalagi pilkada Jakarta ya, di setiap partai politik mengusung nama seperti itu ya. Kamu ingin mengungkapkan sesuatu Kak atau ada? Iya sih, kalau bisa kita melihat ya banyak sekali kan fenomena-fenomena tentang fenomena politik. apa sih Mas? Iya di perpolitikan Indonesia saat ini politik gitu kan ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin pilkada. Ini banyak sekali yang sudah mengusung, dari PKS juga katanya kan awalnya juga tidak buru-buru, tapi sekarang Sohibul Iman sekarang sudah di-spill namanya. Kira-kira yang lainnya siapa sih, kita kan masih menentukan gitu ya, kita masih menentukan, masih juga melihat bagaimana nanti ke depannya seperti apa, seperti itu ya kan. Ya kan kita terus zona aja siapapun yang terpilih. Siapa kan tahu bisa. Wira Ananta, Andi Rezaldi gitu kan, who knows, kita kan tidak ada yang tahu seperti itu kan nama-nama itu. Pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep ini menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Anies Baswedan. Kenapa sih berbeda? Katanya nih ya, pengakuan tersebut memberi sinyal bahwa dirinya tidak akan berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menanggapi peluang berduet dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kaisang mengaku dirinya belum melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan terkait Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Selain itu, Kaisang juga mengaku dirinya mempunyai perbedaan dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies ya, udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Pilgub Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya. Sebelumnya, wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Kaisang dalam Pilgub Jakarta mencuat usai DPW PKB Jakarta mengusungkan nama Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta serta mengusulkan nama Kaisang Pangarep sebagai wakilnya. Dirinya pernah merespon terkait namanya yang disandingkan dengan dua tokoh yang diisukan maju di Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Kaisang mengaku memiliki hubungan yang baik dengan keduanya. Selain itu, Kaisang meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kepastiannya di bulan Agustus mendatang. Seperti diketahui, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi calon potensial di Pilkada Jakarta mendatang. Nama baru dalam kontestasi Jakarta diyakini menjadi keinginan warga Jakarta dengan segala persoalan yang belum teratasi. PKB mengusulkan Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Namun, di sisi yang lain, partai politik Gerindra dan Golkar tentunya dari koalisi Indonesia Maju minus PKB saat ini ya, karena PKB mengusulkan, mereka menginginkan bahwa Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Jadi kalau melihat peta ini ada kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk pertama adalah menaikkan posisi tawar dari Anies Baswedan. Yang kedua, ini adalah upaya supaya posisi dari Anies Baswedan ini bisa memikat berbagai partai. Dan ini adalah cara yang dilakukan oleh PKB supaya ia juga bisa menjadi koordinator atau pemain utama di Pilkada DKI Jakarta. Hanya saja, apakah ini bisa antara Anies dengan Kaisang? Kalau dilihat dari beberapa bulan yang lalu dan ada usulan bahwa permintaan dari koalisi Indonesia Maju yang minus PKB menginginkan sekali bahwa Kaisang ini bersama dengan Ridwan Kamil. Belum diputuskan oleh Golkar, tapi Ridwan Kamil menjadi suatu alternatif, figur baru untuk melawan dari Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan bisa jadi adalah koalisi yang sama atau persis seperti di Pilpres yang lalu dengan tambahan misalnya PDI Perjuangan. Jadi bisa saja Anies Baswedan ini bersama dengan Andika Perkasa dan Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang. Tapi ini membuktikan bahwa satu hal, anaknya Pak Presiden masih menarik dan masih memikat antara Gerindra dan PKB sama-sama saling menaikkan posisi tawar. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, politisi P3 Sandiaga Uno menyarankan agar Partai Persatuan Pembangunan untuk mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Dan dukungan itu bukan berarti meminta jatah kursi jabatan di kabinet. Melalui akun sosial media Instagram resminya, @sandiuno, politisi P3 itu mengusulkan agar P3 menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sandi menekankan bentuk dukungan itu jangan diartikan sebagai permintaan jabatan di kabinet nanti. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan P3 selayaknya mendukung pemerintahan tapi bisa berada di luar pemerintahan. Sementara itu terkait arah P3 apakah akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya atau tidak, Sandi mengungkapkan kemungkinan hal tersebut akan diputuskan di forum selain muktamar. Diputuskan di forum selain muktamar, kan ada forum Mukernas atau forum Silaknas atau Rapimnas, nanti itu yang seyogyanya sebelum Oktober ini diputuskan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa, ternyata dari Sandiaga Uno yang menyarankan untuk dari partai P3 untuk mendukung Prabowo Gibran. Dan ini kan sebagai teka-teki juga ya, emang sebelumnya emang tidak mendukung seperti itu ya kan. Tapi kalau misalnya kita melihat kalau misalnya banyak sekali yang mendukung dengan kepemerintahannya Prabowo Gibran atau sudah bersama-sama gitu ya. Apalagi kan dari Prabowo Gibran sendiri juga kan sangat membuka pintu bagi siapa saja yang akan bersilaturahmi atau bekerja sama gitu kan ya, apalagi untuk sama-sama membangun bangsa dengan untuk memajukan Indonesia Emas 2045. Waduh, Indonesia Emas 2045. Ya, mudah-mudahan aja dengan dukungan ini nantinya bisa mendapatkan ya elektabilitas yang jauh lebih baik lagi. Karena ya kita tahu bahwa sebenarnya kan P3 juga nggak punya DNA sebagai oposisi kan ya, seperti itu. Ya mungkin ini adalah langkah atau cara yang positif ya, khusnuzon untuk mendukung pemenang seperti itu untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Nggak apa-apa lah, Fes, nggak boleh begitu ya kan. Oke, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Sehat selalu untuk Anda, saya Wirananta Festi Ramadi masih bersama Anda. Ya pemirsa, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo atau Bamsud terbukti melanggar kode etik anggota DPR. Dan dalam putusan tersebut, Bamsud juga diberikan sanksi ringan berupa teguran secara tertulis. Hal tersebut diputuskan langsung oleh Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun saat menggelar sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 24 Juni 2024. Keputusan ini merupakan buntut dari laporan seorang mahasiswa Islam Jakarta yang menyoroti pernyataan Bamsud bahwa semua partai politik setuju melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, Ketua MKD DPR RI memutuskan Bamsud terbukti melanggar kode etik anggota DPR dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Tadi sanksinya adalah ringan dan tertulis, tapi kemarin kan sempat ada disebutkan mau ada panggilan kedua. Sebenarnya pertimbangannya kenapa sih Bang harus langsung sekarang putusan? Apakah sudah ada komunikasi juga sama Pak Bamsud? Enggak, jadi emang MKD tadi kan sudah dibacakan ya pada saat penjelasan pertama. Jadi dalam hal ini memang kita tadi mengadakan rapat tertutup dengan seluruh anggota dan akhirnya diputuskanlah keputusan yang tadi saya bacakan. Pertimbangannya mungkin boleh lebih dijelaskan Bang, apakah karena memang biar lebih cepat atau karena memang secara esensi tidak begitu penting menurut MKD? Saya rasa penting ya, makanya kita kan kemarin sidang untuk memanggil dan beliau tidak hadir, lalu kita rapat kembali dan hasil rapat MKD menyatakan apa yang saya bacakan tadi. Nanti sanksi tertulisnya poin-poinnya apa aja ya Bang? Apakah juga menyoroti soal Apakah juga menyoroti soal Pak Bamsud yang tidak mengindahkan panggilan MKD, kemudian tidak memberikan pernyataan surat resmi begitu yang tadi kan sudah dinyatakan kan, dibacakan oleh pimpinan beberapa kali ya bahwa sudah dipanggil dan memberikan surat pemberitahuan, tapi dasarnya surat pemberitahuan itu terus terang saja dari penilaian rapat tertutup Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian daripada alasan tidak hadir. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ya, kalau kita misalnya melihat ya pemirsa dan juga Wira, ya Bamsud ini memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena tidak seharusnya lah Bamsud ini sebagai salah satu dari perwakilan partai untuk melakukan hal tersebut, apalagi kan dengan amandemen Undang-Undang 1045 seperti itu tidak seharusnya untuk diubah seperti itu karena kalau misalnya kita melihat gitu ya pemirsa, nanti kalau misalnya memang terubah nanti ini akan berpengaruh kepada ketatanegaraan seperti itu. Luar biasa sekali lagi ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi catatan bagi seluruh pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, bertutur agar tidak sekali lagi semena-mena ketika berbicara, karena sekali lagi ketika berbicara seperti itu pasti akan ada sesuatu yang akan dirubah, khususnya tatanan negara. Kita beralih ke informasi lainnya. Usai ditangkap dan menjalani pemeriksaan mendalam selama 3 hari oleh penyidik, musisi Virgon Putra Tambunan bersama dengan rekan wanitanya berinisial PA selisih ditetapkan sebagai tersangka. Dan guna mengajukan asesmen atas kasus narkoba yang menjeratnya, Virgon dan rekan wanitanya itu dibawa ke Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta. Dengan ditutupi masker dan berjaket hitam, vokalis band Last Child Virgon Putra Tambunan bersama rekan wanitanya berinisial PA Senin siang dibawa penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ke Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan asesmen. Namun sebelum dibawa ke BNNP DKI Jakarta, Virgon dan rekan wanitanya tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat usai gelar perkara bersama Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan telah menetapkan saudara V dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka tersebut. Kalau misalkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti nanti dia akan dikenakan hukuman penjara kurungan atau? Ya, ini kan kita sedang melakukan kegiatan asesmen. Jadi kita tidak secara subjektif menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, lalu nanti ke depannya seperti apa. Kita tetap meminta saran masukan dari tim asesmen terpadu BNNP, apa yang menjadi rekomendasi dari tim asesmen terpadu tersebutlah yang nanti akan kita laksanakan. Musisi lagu Surat Cinta untuk Starla, Virgon Putra Tambunan, bersama rekan wanitanya berinisial PA, ditangkap penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di salah satu kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari 20 Juni lalu. Dari penangkapan Virgon dan rekan wanitanya tersebut, polisi menyita 1 klip narkoba jenis sabu serta alat hisapnya. Polisi yang kemudian melakukan pengembangan atas tertangkapnya kedua tersangka tersebut, lalu kembali melakukan penangkapan terhadap BGS yang menjadi pemasok narkoba jenis sabu kepada Virgon.
Pelaku BGS yang merupakan salah satu kru band Last Child tersebut ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Namanya juga manusia ya, memang tidak pernah belajar dari masalah sebelumnya belum belajar ya, belum memperbaiki kesalahan yang sebelumnya, karena kan sebelum ini Virgon tertangkap kan sebelumnya juga sempat dinyatakan positif narkoba seperti itu ya, dan sekarang tidak belajar dari kesalahan tapi malah mencoba lagi, bahkan ini jenis sabu loh gitu kan ya, karena kalau misalnya kita melihat juga ini ditangkap di salah satu kos tempat tinggal wanitanya di mana itu ya, kalau nggak salah ini salah satu tempat kosnya ini digerebek kan pada sama dengan polisi seperti itu, dan awalnya ini kan belum dinyatakan positif tapi sudah ada transaksi di situ, sudah ada bukti transaksi pembelian sabu. Dan sekali lagi kita berharap ya ini bisa menjadi contoh ya agar public figure yang lainnya tidak melakukan hal yang serupa, karena sekali lagi potensi Anda ini sangat-sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat. Sehingga kalau semuanya Anda musisi atau selebgram, artis segala macamnya, jangan menggunakan barang haram karena itu sungguh sangat tidak baik. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang wanita ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu di Gang Jati Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan uang hasil penjualan. Dari keterangan kepolisian, pelaku sudah diincar selama 2 bulan. Tim gabungan Polrestabes Medan kembali menggerebek permukiman padat penduduk di Gang Jati Sukarama, Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, tim gabungan berhasil menangkap seorang wanita yang menjadi target karena dalam 2 bulan terakhir menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian menyita sejumlah paket sabu siap edar dan uang hasil penjualan. Diketahui lokasi ini sering dilakukan penggerebekan oleh Polrestabes Medan akibat adanya barang haram. Dalam penggerebekan, tim kepolisian menemukan lapak yang menggunakan narkoba, serta puluhan alat hisap narkoba juga kembali ditemukan. Akibatnya pemerintah setempat bersaat, tim kepolisian berencana menghancurkan lokasi tersebut. Polrestabes Medan tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba dan akan melakukan penindakan terhadap siapapun yang masih melakukan praktek jual beli narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Ada satu wanita diamankan beserta barang buktinya yaitu berupa paket sabu. Dan juga selain itu di lokasi kami juga menemukan ada juga alat bong hisap dan juga timbangan yang diduga di sini memang tempat peredaran penjualan sabu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masalah narkoba di Indonesia ini masih terus berlangsung seperti itu ya, tidak hanya di kalangan public figure, artis, tapi di kalangan biasa masyarakat Indonesia pun masih banyak yang menyalahgunakan jenis narkotika, apalagi ini ada seorang ibu-ibu wanita ya yang menjadi pengedar jenis sabu yang sekarang ini sudah ditangkap selama 2 bulan. Ini maksud kami adalah ini kurang lebih selama 2 bulan ini beliau ini menghindar seperti itu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati untuk keluarga, sahabat, orang terkasih Anda. Pastikan kalau memang mereka punya masalah, ayo dirangkul supaya narkoba ini bukan menjadi pelampiasannya seperti itu. Pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Ini Apa Pagi balik setelah yang satu ini. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami atau justru bagi Anda yang baru saja pulang haji ya. Nah pemirsa, kami punya berita seputaran haji di mana fase pemulangan jemaah haji oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi ini beri kesempatan kepada jemaah untuk melakukan tanazul atau pengajuan pulang lebih awal. Dan PPIH memberikan prioritas kepada jamaah lansia, terutama jamaah lansia yang resiko tinggi agar dapat pulang lebih awal ke tanah air. Jemaah Haji Indonesia sudah mulai memasuki fase pemulangan jemaah haji. PPIH Arab Saudi memberikan kesempatan pada jemaah untuk melakukan tanazul atau pengajuan pulang lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Dalam keterangan persnya, anggota Media Center Haji Widi Dwinanda sampaikan program tanazul diprioritaskan pada jemaah lansia resiko tinggi untuk dapat lebih awal pulang ke tanah air dari jadwal yang telah ditetapkan. Seiring cuaca Mekah yang cukup panas, PPIH mengimbau jemaah haji untuk ibadah dan sholat fardhu di masjid-masjid yang berada di kawasan daerah hotel. Ada 2 cara pengajuan tanazul. Yang pertama, PPIH Kloter atau PPIH Arab Saudi bisa menyampaikan beberapa nama jemaah haji yang akan ditanazulkan. Hal ini berdasarkan informasi dari tenaga kesehatan bahwa jemaah yang dimaksud harus dipulangkan sesegera mungkin oleh karena kondisi kesehatan yang butuh penanganan intensif di tanah air. Yang kedua, jemaah haji bisa mengajukan secara tertulis kepada bagian pemulangan di PPIH Dakar Mekah maupun Madinah dengan mencantumkan alasan tanazulnya. Selanjutnya, PPIH akan memverifikasi alasan yang diajukan, apakah cukup untuk dijadikan sebagai dasar jemaah dimaksud dapat ditanazulkan atau tidak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masa-masa Idul Adha telah selesai, puncak haji pun sudah selesai. Selamat seperti ya. itu ya. Dan mudah-mudahan para jamaah haji kemarin yang baru Amin. saja pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur seperti itu Amin, ya. Ibadahnya amin. juga khusus sekali pada saat pelaksanaan ibadah haji seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat ya, Wida dan juga pemirsa ya, ini langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat perlu ditingkatkan seperti itu ya. Apalagi pada saat kepulangan jemaah haji ini sangat memprioritaskan lansia seperti itu. Dan yang mungkin juga menjadi catatan ya Ves ya, supaya ke depannya haji juga lebih bagus, ini jangan Betul. lupa fasilitasnya harus diperbaiki. Jangan sampai camp hajinya ini sampai berjubel seperti itu. Betul, Karena kemarin kan juga semakin banyak tahun sekali kan yang makin protes banyak, kemarin dari gitu salah satu kan. jamaah haji di Bogor Betul sekali. yang katanya ini fasilitas dari kemahnya ini membeludak gitu. Tapi Nah. dengan kondisi kemahnya ini sangat sempit Itu gitu. dia Ini harus ya, banyak kali udah diperhatikan panas seperti sempit itu ya. itulah ya Yes. yang juga harus diperhatikan. Nah ngomongin tentang evaluasi pemirsa, ini ada tim WAS Haji DPR yang meminta ada evaluasi menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan haji. Dan harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan haji yang terus berulang setiap tahunnya. Ketua Tim WAS Haji DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan permasalahan penanganan jemaah haji yang terus berulang menjadi salah satu indikator ketidakseriusan pemerintah dalam mengevaluasi masalah yang terjadi di tahun sebelumnya. Masalah over kapasitas tenda, fasilitas toilet yang kurang, catering dan transportasi masih menjadi catatan berulang yang belum maksimal penanganannya. Untuk itu, sepulangnya ke tanah air, Muhaimin berencana akan menindaklanjuti berbagai evaluasi yang telah ditemukan. Kesimpulan saya harus ada revolusi penyelenggaraan haji. Diniatkan dari awal, perbaikan total. Sehingga tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai. Pulang dari sini, kita akan benahi total. Itu artinya apakah perlu Kementerian Haji, Gus? Saya ingin pemerintahan baru benar-benar melihat fakta ini, tidak mendiamkan dan mengulang lagi di tiap tahun dalam periode pemerintahan. Muhaimin menambahkan ke depan perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam mengantisipasi tambahan kuota jemaah haji agar para jemaah dapat memperoleh layanan maksimal saat melaksanakan ibadah haji. Muhaimin meyakini pemerintah mampu menjalankan dengan maksimal mengingat Indonesia memiliki pemerintahan yang kuat dan besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya kan, bener kan, kalau misalnya kita melihat kan hasil evaluasi ini memang mudah-mudahan nantinya di haji-haji tahun berikutnya seperti itu ya, di 2025, 2026 dan seterusnya, ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua agar fasilitas-fasilitas terutama untuk para jamaah haji yang lansia untuk agar selalu diprioritaskan seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya, Festi. Ini ada kabar dari Komisi Penyiaran Indonesia kembali menggelar rapat koordinasi nasional KPI tahun 2024 yang berlangsung dari Senin hingga Rabu besok. Selain menggelar Rakornas, KPI juga menggelar acara puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsirnas ke-91. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar Rakornas dan acara puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 yang berlangsung selama 3 hari, yakni dari Senin 24 Juni hingga Rabu 26 Juni 2024 di AISBSD Kabupaten Tanggerang. Pada puncak peringatan Harsirnas yang ke-91, KPI mengangkat tema yakni penyiaran Indonesia tumbuh kuat dengan harmoni. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Adapun sejumlah isu penting dibahas dalam Rakornas KPI 2024, diantaranya seperti kerangka regulasi penyiaran, penguatan kelembagaan KPI, hingga pengembangan industri penyiaran. Ketua KPU Pusat Ubaidillah mengatakan, meski perkembangan teknologi telah berkembang secara pesat, penyiaran televisi dan radio tetap dibutuhkan sebagai sumber informasi terpercaya. Lebih lanjut, di tengah perkembangan teknologi informasi, Ubaidillah menyebut tantangan besar yang dihadapi industri penyiaran nasional diperlukan penanganan yang taktis dan juga tepat. Kita bersama-sama menjaga etos dan kebersamaan untuk mengawal semangat revisi Undang-Undang Penyiaran dengan tetap memperhatikan saran dan kepentingan publik lainnya. Terakhir, melalui Rakornas ini, kami berharap bisa menghasilkan kebijakan strategis, muncul rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan dunia penyiaran, gagasan dan pemikiran yang bisa mendorong penyiaran tumbuh dengan harmoni sesuai dengan semangat Hari Penyiaran. Semoga semangat yang dibawa dan diwariskan oleh Mangkunegoro 7 melalui pendirian Radio Pribumi pertama, Solos Radio Ferenjing, untuk menjaga kedaulatan bangsa, kemerdekaan, dan kemajuan Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai, Mutia, Simpo TV melaporkan. Memperingati Hari Penyiaran yang ke-91 ya, mudah-mudahan dengan adanya KPI ini kan kemarin juga mengadakan Rakornas seperti itu, mudah-mudahan dapat memberikan penyiaran-penyiaran ataupun tampilan-tampilan program berbagai TV yang sangat positif seperti itu ya, bisa juga banyak sekali lah ini kan karena banyak sekali program-program pertelevisian Indonesia saat itu ya, banyak sekali yang diberikan teguran, dan mudah-mudahan dengan adanya rapat ini bisa dialokasikan kembali seperti itu Wira ya, ya kan? Luar biasa sekali Festi, tapi sekali lagi ya kita berharap di Hari Siar Nasional ke-91 ini KPI bisa jauh lebih matang, lebih dewasa lagi, bisa melihat bisa memilah lah ya program-program mana saja yang harus ditayangkan, diedit atau tidak ya, seperti itu. Dan yang pasti ya, semoga tayangan Indonesia ke depannya juga jauh lebih bagus lagi, lebih aware lagi sama pembangunan Indonesia yang jauh lebih dewasa lagi. Dan tenang aja, pokoknya Simpo TV tentunya bakal memberikan berita-berita yang terbaik seperti luar itu ya. Biasa. Bulan depan kita berdua yang bawain ya kan, tenang aja. Oke, itu tadi informasi harus sudah kami bagikan untuk Anda. Mudah-mudahan ini bisa bagi inspirasi, memberikan semangat tersendiri untuk Anda, khususnya untuk Anda yang mungkin lagi sakit, sedang masa pengobatan atau pemulihan kayak Festi ya. Iya, kan semoga lekas sembuh. Doain ya semuanya ya. Ya, akhir kata saya Wira Ananta. Saya Festi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat pagi.